morning teman-teman. Bagaimana kabar kalian hari ini? Pastinya sehat selalu ya. Oke. Nah, di sini ada Ustazah Dia. Kemarin kan kita sudah berkenalan. Nah, di sini Ustazah Dia akan mengajak teman-teman untuk bercerita. Ya, mau cerita apa ya Ustazah? Tapi di sini Ustazah berceritanya tidak sendiri, melainkan sama Ustazah Tia. Di mana ya Ustazah Tia? Ustazah Tia mau bercerita apa ya di sini? Ayo, penasaran kan ya? Sebentar ya. Oke, habis ini kita panggil Ustazah Tia. Mana Ustazah? Hai, dengan Ustazah Tia di sini. Nah, hari ini teman-teman akan mendengarkan cerita dari Ustazah. Sebelum mendengarkan cerita, mari kita berdoa dulu dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, setelah ini tangannya dilipat, lalu disimak ya cerita dari Ustazah. Nah, cerita dari Ustazah kali ini adalah tentang Nabi Ismail alaihi salam. Nabi Ismail adalah putra dari Nabi Ibrahim alaihi salam dengan istrinya Ibunda Hajar. Kelahiran Nabi Ismail sangat memberikan kebahagiaan kepada Nabi Ibrahim dan Ibunda Siti Hajar. Akan tetapi, istri pertama Nabi Ibrahim sangat cemburu kepada Ibunda Siti Hajar, sehingga meminta Nabi Ibrahim agar membawa Nabi Ismail dan Ibunda Siti Hajar pergi ke kota Makkah. Sesampainya di padang pasir kota Makkah, Nabi Ibrahim mendapatkan perintah dari Allah untuk meninggalkan Ibu Siti Hajar dan Nabi Ismail di padang pasir tersebut. Setelah beberapa hari, ternyata perbekalan Ibunda Siti Hajar telah habis. Lalu Nabi Ismail menangis karena kelaparan. Akhirnya Ibu Siti Hajar bingung kesana kemari mencari bantuan atau mencari makanan untuk Nabi Ismail. Pergilah Ibunda Siti Hajar ke sofa, lalu kembali lagi, lalu jalan lagi sampai 7 kali. Sehingga titipanya Ibunda Siti Hajar ke tempat Nabi Ismail. Nabi Ismail menghentak-hentakkan kakinya di tanah. Dan tibalah keluar mata air yang sekarang kita sebut air Zam-Zam. Air Zam-Zam ini sangat bermanfaat dan sangat mensuburkan, sehingga menyebabkan kota tersebut menjadi kota yang sangat subur dan menjadi kota yang damai. Beberapa tahun kemudian, Nabi Ismail sudah beranjak remaja di kota tersebut. Lalu Nabi Ibrahim mendapatkan perintah dari Allah untuk mengunjungi Nabi Ismail beserta Ibunda Hajar. Setibanya di tempat Ibunda Hajar dan Nabi Ismail, Nabi Ibrahim mendapatkan perintah dari Allah melalui mimpinya, yakni menyembelih Nabi Ismail alaihi salam. Nabi Ibrahim tidak percaya dengan mimpi itu. Akan tetapi mimpi tersebut berkali-kali sampai 3 kali mendatangi Nabi Ibrahim, yakni agar menyembelih Nabi Ismail alaihi salam. Ketika itu Nabi Ibrahim akhirnya mendatangi Nabi Ismail lalu berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpiku bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah pendapat." Ismail menjawab, "Kerjakanlah apa yang telah diperintahkan kepadamu, wahai ayahku. Insya Allah engkau akan mendapatiku sebagai orang-orang yang sabar." Nabi Ibrahim sangat terharu terhadap jawaban putranya. Sehingga kemudian Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim akhirnya
mendatangi Ibunda Siti Hajar untuk meminta pendapatnya. Kemudian Ibunda Siti Hajar merasa terkejut dan berat hati karena harus merelakan anaknya untuk disembelih. Namun mereka adalah termasuk orang-orang yang patuh dan taat kepada Allah, sehingga perintah dari Allah untuk menyembelih Nabi Ismail tersebut segera dilaksanakan oleh Nabi Ibrahim. Dan Ibunda Siti Hajar dengan lapang hati mengikhlaskan Nabi Ismail untuk disembelih. Kemudian Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail berjalan meninggalkan pemukiman ke tempat yang sangat jauh. Kemudian Nabi Ibrahim mengasah pedangnya hingga tajam, lalu membaringkan Nabi Ismail. Kemudian mereka telah berserah diri dan sabar. Lalu Allah berfirman, "Hai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Kami tepus anak itu dengan sembelihan yang besar." Lalu Nabi Ismail ketika akan disembelih oleh Nabi Ibrahim, ternyata yang disembelih Nabi Ibrahim adalah hewan kurban, yakni kambing. Nah, jadi Nabi Ismail akhirnya terselamatkan dengan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, teman-teman, dari kisah ini, sejak peristiwa tersebut, umat Islam dianjurkan untuk berkurban setiap hari raya Idul Adha. Nah, itulah cerita dibalik kenapa kita harus berkurban di hari raya Idul Adha. Demikian cerita dari hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Nah, dari cerita ini Ustadzah Tia akhiri dulu ya. Sebelum Ustadzah Tia akhiri, mari kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Nah, Ustadzah Tia kembalikan ke Ustadzah Tia lagi ya yang di awal tadi. Sampai jumpa lagi dengan Ustadzah Tia. Dadah teman-teman. Mana ceritanya hari ini? Pastinya seru dong. Iyalah seru. Oke, sebelum kami akhiri, mari kita menyanyikan satu lagu. Apa ya lagunya? Ayo Us, kita mulai Us. Saya mau ke Mekah, berkeliling-keliling Ka'bah sambil baca talbiyah dan wukuf di Arafah, sambil melempar jumroh, mula wusta Aqabah, syai dari Safa ke Marwah. Allah Maha Penyayang, sayangnya tak terbilang. Allah Maha Pengasih, tak pernah pilih kasih. Allah yang Maha Tahu tanpa diberitahu. Allah, Allah, la ilaha illallah. Oke, itu ya lagu dari Ustadzah. Jangan lupa di rumah lagunya dipraktekkan ya. Oke, sekian cerita hari ini. Kita akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi